Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue juga berbicara tentang keresahan ya sebagai pendidik dosen yang mana klien yang gue ajar adalah mahasiswa. Namanya juga mahasiswa ya, lebih dari siswa biasa gitu. Tapi di taksonomi belum yang pertama aja mereka nggak sanggup gitu, nggak sanggup untuk mencapai itu gitu. Oke, sebelum itu gue mungkin akan jelasin dulu ya taksonomi belum itu apa. Jadi taksonomi belum itu secara simpelnya mungkin tahapan pembelajaran seseorang ya dalam proses belajarnya gitu. Yang pertama adalah menghafal, yang kedua adalah memahami, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat mengevaluasi, dan yang terakhir adalah menciptakan gitu. Nah sebenarnya ada 5 atau 6 yang gue sebutin ini, yang 5 aja dulu ya. Dan gue di sini resah karena mahasiswa itu pas presentasi aja ya, kayak misalnya itu kan kayak kegiatan umum sehari-hari dan pada umumnya mahasiswa melakukan itu gitu, presentasi. Mereka tuh baca slide gitu masalahnya. Jadi di tingkat taksonomi belum yang pertama, menghafal, mereka nggak mampu gitu kapasitasnya. Entahlah dengan berbagai macam faktor ya, tapi lu presentasi dan lu baca full tanpa ada penambahan apa itu nggak bisa gitu. Maksudnya kan ke presentasi lu cukup poin-poinnya, lu hafal isinya, baru lu pahami dan lu keluarkan lagi kan. Lu keluarkan nih menurut pemahaman lu konteks ini gimana gitu. Lu kasih gitu ke si penontonnya gitu. Si pendengarnya ini lu kasih harusnya gitu. Itu mungkin sedikit kekecewaan gua terkait dengan pengajaran mahasiswa ya. Pada saat gua dulu kuliah gimana? Ya sama mungkin gua pada awalnya emang, tapi gue berusaha untuk memahaminya gitu. Jadi waktu itu gue mungkin baca sekilas dan gak baca sesuai konteks gue apalin karena tujuannya memahami ya. Jadi gue pahami dengan bahasa gue sendiri, jadi gue presentasikan dengan bahasa gue sendiri, habis itu gue kasih konteks untuk pemahaman gue dan kelompok gue seperti apa gitu. Dan itu gue berharap juga ke mahasiswa gue seperti itu gitu. Nah sayangnya mahasiswa sekarang di tahap satu aja enggak gitu. Nah bayangkan kalau ini berlanjut sampai ke masa yang depan, masa akan datang, tambah lagi kalau mereka adalah calon pemimpin gitu. Sekolah kedinasan yang memang ditujukan untuk menjadi pemimpin, mereka menghafal aja nggak, memahami kok, mengaplikasikan seadanya, turun dari budaya organisasi seperti apa itu yang diaplikasikan. Mereka evaluasi, nggak berani mereka mengevaluasi. Itu sampai tahap, itu menurut gua tahap kedua tuh. Tahap pertama untuk tahu apa yang dievaluasi aja enggak. Sisi kritis, pikiran-pikiran kritis tuh jarang ada yang punya itu mahasiswa ya. Beberapa orang aja paling yang aktif untuk mengkritisi suatu konteks gitu. Punya pikiran sendiri, ide sendiri, yang mungkin bisa menambah kekayaan dari suatu konteks atau narasi gitu. Menciptakan, apa yang diciptakan? Masalah mungkin. Itu yang sebenarnya menjadi keresahan gitu. Ketika menjadi dosen, berhadapan dengan orang-orang yang akan melanjutkan estafet berdirinya bangsa ini gitu. Tapi mereka menghafal aja masih sulit gitu. Itu dengan berbagai macam alasan lah ya. Bagaimana menciptakan perubahan yang lebih baik gitu. Padahal di taksonomi belum yang pertama aja mereka nggak bisa gitu. Itu yang sangat disayangkan dan gue resah akan hal itu gitu. Tapi gimana coba bilang? Pertama kalau dibilangin mungkin ada yang nggak terima, ada yang merasa tersinggung, yang kedua bodo amat gitu. Bodo amat lah, nih dosen juga nggak tahu gue punya berbagai macam kesibukan apa di luar gitu. Itu sih yang disayangkan ya terkait dengan taksonomi belum gitu. Dan gue berharap orang-orang yang nonton video ini dan khususnya orang yang lagi kuliah atau bersiapan untuk kuliah, tolong fokus dengan kuliahnya, ciptakan integritas dan tanggung jawab ketika presentasi khususnya dalam konteks ini ya. Hafal materinya gitu, hafal poin yang mau dipresentasikan, yang disampaikan ke khalayak yang mendengarkan, pahami dan ceritakan apa yang lu pahamin gitu berdasarkan pemahaman lu dan kelompok lu gitu, agar basicnya lu punya gitu. Jadi ketika lu nanti di dunia kerja, lu bisa paham SOP dengan sangat baik, lu bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikan itu dengan baik, mengevaluasi ketika ada yang salah, dan menciptakan SOP baru ketika lu tahu ada celah mana yang perlu tutup gitu. Oke, mungkin cukup sekian keresahan dari gue dan bermanfaat buat yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.